Proses autopsi jenazah sopir travel asal Kuala Tungkal rampung pada Sabtu dini hari. ...2.160 bilik suara didistribusikan ke gudang logistik KPU Kabupaten Batanghari. Atlet Dayung Jambi berhasil meraih 2 medali perak pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 14 September 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, proses autopsi jenazah Matnur, sopir travel warga Kuala Tungkal, akhirnya selesai pada Sabtu dini hari. Dari hasil autopsi diketahui, Matnur tewas akibat jeratan di leher yang mengakibatkan patah pada salah satu tulang leher. Setelah 2 hari berada di kamar jenazah Matnur akhirnya rampung diotopsi dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara Mayang Mangkurai Jambi pada Sabtu dini hari. Dari hasil autopsi, dokter forensik menemukan penyebab tewasnya Matnur. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jenazah Matnur tewas akibat tulang 6 leher korban patah dijerat tali. Selain itu, kematian korban juga disebabkan adanya penyumbatan pada saluran pernapasan akibat seluruh wajah korban dilakban oleh para pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hasil otopsi jenazah korban akan menjadi bahan penyidikan. Selain pencurian dengan kekerasan, penyidik juga menduga kasus tersebut masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Dari hasil otopsi yang dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Karnis Situmorang, penyebab kematian dari korban adanya sumbatan di hidung dan mulut serta jeratan di leher. Setelah proses autopsi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelumnya, seorang sopir travel bernama Matnur alias Inun, warga Kuala Tungkal, dilaporkan menghilang saat membawa penumpang tujuan Sumatera Selatan. Matnur dikabarkan hilang kontak sejak Senin 9 September 2024 saat membawa penumpang dari Kuala Tungkal menuju kota Jambi. Korban yang tak dapat dihubungi membuat keluarga melapor ke Polres Tanjung Jabung Barat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, polisi telah mengidentifikasi pelaku perampokan yang menewaskan sopir travel asal Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3 orang terduga pelaku telah teridentifikasi, di mana salah satunya merupakan seorang residivis. Tim Polda Jambi dan Polda Sumsel berkolaborasi mengungkap kasus tewasnya sopir travel yang jasadnya ditemukan di wilayah Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya mendapatkan informasi mengenai dalang di balik tewasnya Matnur. Polisi mendapatkan ketiga pelaku berinisial HS, warga Tulang Bawang, Provinsi Lampung, MI, warga Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, dan AT, warga Provinsi Jambi. AT merupakan residivis kasus narkoba. Ketiganya tertangkap kamera pengawas Etle saat membawa mobil korban melintas di kota Palembang. Ketiganya saat ini masih diburu polisi dan diduga telah kabur ke Pulau Jawa. Jadi kita dapat mengidentifikasikan, ya kemarin mungkin orang-orang baru berspekulasi berdasarkan tampilan CCTV, foto-foto yang berada di sosial media. Dalam waktu dekat, polisi akan menerbitkan daftar pencarian orang untuk ketiga pelaku. Terungkapnya identitas pelaku tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang juga menjadi penumpang di angkutan tersebut. Setelah memeriksa sejumlah kamera pengawas di pelabuhan, polisi akhirnya mendapatkan wajah ketiga pelaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir menyebabkan lahan pertanian padi milik petani di Kabupaten Batanghari mengalami kekeringan. Kondisi itu menyebabkan kerugian bagi petani karena 200 hektar lebih lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen. Di tengah upaya meningkatkan produktivitas padi, sejumlah petani di Kabupaten Batanghari dihadapi dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah faktor alam. Kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir menyebabkan lahan pertanian padi milik petani mengalami kekeringan. Berdasarkan data Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, 248,65 hektar lahan pertanian padi milik petani mengalami puso atau gagal panen.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Roma Uliana mengatakan, luasan lahan pertanian padi yang gagal panen itu terbanyak terjadi di Kecamatan Mersam dengan luasan lahan mencapai 100 hektar. Persoalan cuaca masih menjadi kekhawatiran bagi para petani di Kabupaten Batanghari, yang hampir sebagian besar lahan pertanian masih mengharapkan sumber air hujan atau sawah tada hujan. Roma Uliana menambahkan, rata-rata tanaman padi yang mengalami gagal panen berusia di kisaran umur tanam 2 bulan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan tim Satgas Karhutla terus bekerja maksimal dalam menangani kebakaran lahan. Seluruh personel terus berjibaku melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran untuk memastikan wilayah Provinsi Jambi bebas dari asap. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan tim Satgas Karhutla terus bekerja maksimal untuk menangani kejadian kebakaran lahan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, seluruh personel hingga saat ini terus berjibaku melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran untuk memastikan wilayah Jambi bebas dari asap. Terjadinya kebakaran pada lahan gambut menjadi penyebab utama meningkatnya luasan Karhutla dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sudirman menjelaskan, pemadaman kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus. Selain melalui penanganan oleh personel darat, penggunaan helikopter waterbombing juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat pendinginan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sudirman berharap guyuran hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dapat menurunkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Sudah berhari-hari tuh pesawat BNPB melintas di areal yang terbakar, itu melakukan pengeboman untuk pemadamannya. Cuma memang sekali lagi tidak mudah untuk areal yang di areal gambut ya, seperti di daerah Londrang itu kan memang tidak mudah. Itu arealnya gambut, sangat luas, tidak mudah dijangkau. Hingga pertengahan September 2024, luasan Karhutla di Provinsi Jambi mencapai 947 hektar. Dengan rincian 461 hektar terjadi di lahan mineral dan 486 hektar di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Polisi meringkus 5 orang pekerja di area aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di kawasan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari. Kelima pelaku ini mengaku baru bekerja selama 3 minggu menambang hasil minyak ilegal di kawasan tersebut. Subdit 4 Ditreskrim Suspolda Jambi menggerebek 2 lokasi penambangan minyak tanpa izin atau illegal drilling di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari. Dari operasi penindakan penambangan minyak ilegal ini, petugas berhasil mengamankan 5 pelaku yang berperan sebagai pekerja. Kelima pelaku tersebut berinisial DI, RH, AR, dan P merupakan warga asal Provinsi Sumatera Selatan. Sementara pelaku lainnya YM merupakan warga Kota Jambi. Wadir Reskrim Suspolda Jambi Taufik Nurmandia mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi mengenai aktivitas penambangan minyak ilegal di Desa Jebak, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari. Dari pengakuan para pelaku yang diamankan, aktivitas sumur minyak ilegal ini sudah beroperasi selama 3 minggu. Hasil dari aktivitas tersebut dijual ke daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ini polisi masih memburu pemilik lahan dan pemodal aktivitas yang mencemari lingkungan tersebut. Penjualan mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat ini kita masih mengejar orang yang mempekerjakan mereka, karena mereka hanya pekerja. Jadi orang yang mempekerjakan mereka saat ini masih dikejar oleh pihak Subdit 4. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku ditahan di Rutan Polda Jambi. Kelima pelaku ini dikenakan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara dan denda paling maksimal 60 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi meningkat hingga 116%. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. KPU Muaro Jambi telah menerima logistik Pilkada dari perusahaan penyedia. Logistik yang diterima tersebut yakni bilik suara yang diangkut menggunakan satu unit truk kontainer. KPU Kabupaten Muaro Jambi mulai menerima distribusi logistik Pilkada serentak 2024.
Logistik yang diterima tersebut yakni 3.184 lembar bilik suara berbahan karton dupleks. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, dari 796 TPS, masing-masing TPS akan mendapatkan 4 bilik suara. Bilik suara yang didatangkan langsung dari perusahaan Pulau Jawa itu saat ini masih tersimpan rapi di gudang KPU Muaro Jambi. Untuk menjaga kualitas bilik suara tetap terjaga, KPU menggunakan palet kayu agar tidak terjadi kelembapan dan kerusakan yang disebabkan rayap. Yang kerusakan gimana mekanismenya? Itu mekanismenya kita sortir. Nanti ini kan baru datang nih, kita sortir. Nanti berapa kerusakan nanti kita retur ke perusahaan penyedia. Jadi setelah ini nanti kan kita segerakan untuk disortir. Untuk memastikan keamanan logistik yang telah diterima, KPU Muaro Jambi memasang kamera pengawas CCTV di gudang penyimpanan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari telah menerima pendistribusian logistik Pilkada Serentak tahun 2024. Pada tahap pertama ini, KPU Kabupaten Batanghari menerima 2.160 bilik suara. Kabupaten Batanghari merupakan daerah pertama yang mendapatkan pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024. Logistik yang diterima itu berupa 2.160 lembar bilik suara berbahan karton dupleks. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan bilik suara di 540 TPS yang ada di 8 kecamatan. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, nantinya di setiap TPS akan ditempatkan 4 bilik suara agar proses pemungutan surat suara berjalan lancar dan cepat. Untuk sementara, bilik suara itu disimpan di gudang logistik KPU Batanghari yang dijaga ketat oleh petugas keamanan dari Polres Batanghari. Untuk memastikan tidak ada bilik suara yang rusak, KPU Batanghari akan melakukan penyortiran bilik suara. Baik, untuk hari ini KPU Kabupaten Batanghari sudah menerima logistik, adapun jenisnya adalah bilik suara. Bilik suara ini berjumlah 2.160 biji. Kalau per paknya itu 10. Sesuai jadwal, setelah pendistribusian bilik suara, KPU Batanghari juga akan mendapatkan pendistribusian kotak suara yang diperkirakan akan tiba pada awal Oktober mendatang. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih sorotan lainnya, saudara, para pengurus dan kader DPD PAN Kabupaten Sarolangun menolak penunjukan anggota DPRD terpilih Dedi Ifriansyah sebagai Wakil Ketua DPRD Sarolangun periode 2024-2025. Dalam proses penunjukan dan pemilihan, unsur pemilihan DPRD dari PAN yang dilakukan oleh DPW PAN Provinsi Jambi tidak sesuai dengan ADART partai. Pada pemilihan legislatif 14 Februari lalu, PAN Kabupaten Sarolangun berhasil meraih 4 kursi di 4 daerah pemilihan. Raihan itu menempatkan PAN mendapatkan jatah kursi Wakil Ketua DPRD Sarolangun. Namun saat proses penunjukan Wakil Ketua DPRD dari PAN ditolak para pengurus dan kader PAN Kabupaten Sarolangun. Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Sarolangun Idrus mengatakan, dalam proses penunjukan dan pemilihan, unsur pimpinan DPRD dari PAN yang dilakukan DPW PAN Provinsi Jambi tidak sesuai ADART partai. Dari 4 anggota DPRD PAN yang telah dilantik, Dedi Ifriansyah berada di urutan ketiga. Saat ini DPD PAN Kabupaten Sarolangun telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani seluruh pengurus dan telah disampaikan ke DPP PAN untuk dievaluasi. Dedi Ifriansyah ini tidak sebagai pengurus harian. 2, tidak suara terbanyak. 3, pengalaman dan pendidikan belum teruji. 4, kami menjaga marwah partai PAN. Kami siap mundur kalau memang ada RT partai tidak berjalan. Ia terus menambahkan, DPD PAN Kabupaten Sarolangun telah mengingatkan Sekretariat DPRD Sarolangun untuk sementara tidak memproses pelantikan unsur pimpinan DPRD Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Betara telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan DPS HP Pilkada Serentak tahun 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Didi Haryadi. Selamat sore Didi, berapa jumlah DPS HP yang ditetapkan PPK Betara saat ini? Baik, Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan beberapa tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Salah satunya yaitu perbaikan daftar pemilih tetap sementara, di mana setiap kecamatan, setelah PPK kecamatan telah melakukan daftar sementara hasil pemilihan daftar pemilih sementara yang telah selesai 2 hari lalu. Untuk selanjutnya
daftar DPH itu akan dilaporkan kepada diserahkan kepada komisi untuk ditetapkan dalam rapat pleno BPK. Untuk diketahui, dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Kecamatan Betara, itu terdapat 22.168 DPHS yang ditetapkan oleh PPS dan PPK di Kecamatan Betara, di mana pemilih aktif laki-laki sebanyak 11.391 dan perempuan 10.774 pemilih. Dari 22.168 pemilih itu, 3 orang terpaksa dihapus karena dinyatakan telah meninggal dunia. Demikian. Ya, apakah ada kendala yang dihadapi PPK Betara dalam penetapan DPSHP, Didi? Dalam penetapan DPSHP, PPS dan PPK, khususnya PPS, melakukan studi langsung ke lapangan untuk mengecek langsung ke rumah-rumah daftar calon pemilih sementara, dan sampai hari ini tidak ditemukan kendala yang begitu berarti. Nah, dapat saya tambahkan untuk di tanggal 20 tahapan berikutnya, di tanggal 22 September, Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat akan melakukan penetapan para calon yang akan ditetapkan pada tanggal 22 September nanti. Demikian. Ya, laporan langsung dari Didi Haryadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih Didi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Bawaslu Kabupaten Sarolangun masih menemukan ribuan warga belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kerawanan saat tahapan pencoblosan surat suara calon kepala daerah pada pilkada serentak. Memiliki KTP elektronik menjadi salah satu syarat bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 27 November mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah warga yang masuk dalam daftar pemilih sementara DPS maupun daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Permasalahan itu disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu kerawanan saat tahapan pencoblosan surat suara calon kepala daerah pada pilkada serentak. Potensi ancaman itu harus menjadi perhatian KPU Sarolangun sebagai pihak penyelenggara dan pemerintah daerah terutama Dinas Dukcapil. Mudrika menyarankan agar Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun lebih gencar melakukan perekaman KTP elektronik dengan upaya jemput bola kepada masyarakat. Banyaknya warga yang belum masuk atau belum merekam KTP, agar kami mendorong pihak-pihak terkait ini untuk segera menyelesaikan perekaman KTP supaya nanti warga yang belum mempunyai KTP ini dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 20 November 2024. Mudrika mengimbau masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar segera melakukan perekaman atau melapor kepada pihak KPU dan jajarannya yang berada di tingkat RT, dusun, desa, kelurahan, dan kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengingatkan ASN untuk tidak berkampanye melalui media sosial. Bawaslu Kota Sungai Penuh akan menindak tegas ASN, kepala desa, perangkat desa, serta TNI dan Polri jika melakukan kampanye melalui media sosial. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengingatkan seluruh elemen yang tidak diperbolehkan mengikuti politik praktis agar tidak melakukan kampanye melalui media sosial. Selain berfoto dengan paslon, seluruh elemen yang tidak diperbolehkan mengikuti politik praktis juga tak diperbolehkan menyukai seluruh akun media sosial milik paslon, serta membagikan informasi seputar paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan, pihaknya akan menindak tegas ASN, kepala desa, perangkat desa, serta TNI dan Polri jika melakukan kampanye melalui media sosial. Kaitan dengan hal tersebut, larangan-larangan itu seperti untuk dilarang berfoto dengan calon maupun dengan wakil. Dan juga kami menghimbau juga untuk di media sosial bagi ASN atau pihak-pihak yang dilarang untuk menghindari hal-hal yang berbau mengkampanyekan. Iin Rudiansyah menambahkan pihaknya juga akan terus melakukan patroli pengawasan di media sosial terkait kenetralan seluruh elemen yang tidak diperbolehkan untuk melakukan politik praktis. Jika oknum tersebut kedapatan melakukan kampanye melalui media sosial, maka pihaknya akan memanggil oknum tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke sorotan lainnya, saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi meningkat. Berdasarkan catatan UPTD PPA Provinsi Jambi, sejak Januari hingga 9 September 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 116. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini mengatakan, sejak Januari hingga 9 September 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 116 kasus. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Juli lalu, hanya 71 kasus. Kasus kekerasan ini didominasi kekerasan terhadap anak mencapai 72 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan 43 kasus. Selain fisik dan psikis, kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan juga meliputi kekerasan seksual dan penelantaran. Asi Nopriani mengaku meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini juga disebabkan mulai munculnya kesadaran diri masyarakat untuk membuat laporan kejadian. Asi Nopriani menambahkan, dari 116 kasus yang diterima, hampir seluruh aduan telah diproses baik pada tingkat mediasi hingga penegakan hukum dan pendampingan di pengadilan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, Dinas Kesehatan memastikan belum adanya laporan temuan kasus cacar monyet di Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ilwan. Langsung dari Kabupaten Kerinci, selamat sore Ilwan. Ilwan, bagaimana kasus cacar monyet dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci? Silahkan. Baik, terima kasih Cynthia dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan, kasus cacar monyet atau monkeypox kini tengah menjadi perhatian organisasi kesehatan dunia, termasuk di Kabupaten Kerinci, di mana untuk diketahui cacar monyet ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus langka dari hewan. Virus ini dinamakan cacar monyet karena monyet merupakan inang utama dari virus yang menyebabkan penyakit tersebut. Untuk gejala awal dari penyakit ini seperti sakit kepala, nyeri otot, meriang, hingga kelelahan. Kemudian tanda yang paling dapat dilihat adalah munculnya ruam pada kulit yang bisa muncul di bagian wajah, kemudian menyebar hingga ke bagian tubuh lainnya secara bertahap. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bahwa untuk saat ini memang belum ditemukan adanya laporan terkait dengan adanya warga yang terdampak dari kasus ataupun penyakit cacar monyet ini. Meski tidak ada kasus, namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tetap melakukan pemantauan dan sosialisasi secara intensif terkait bahaya cacar monyet dan cara penanganannya kepada masyarakat. Cynthia. Apakah ada imbauan atau larangan khusus yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci terkait kasus cacar monyet ini, Ilwan? Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari segala jenis penyakit menular termasuk penyakit cacar monyet. Dalam menangani kasus cacar monyet ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci juga terus melakukan sosialisasi. Bahkan mereka juga mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk perawatan dan pengobatan jika memang nantinya ditemukan ataupun adanya laporan bahwa warga yang terdampak dari penyakit ini. Cynthia. Baiklah, Ilwan melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci, di mana pemerintah Kabupaten Kerinci terus ingatkan untuk mewaspadai cacar monyet. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya asisten 1 Pemkab Bungo hadiri kejuaraan karate dan festival Dandim Cup 2024. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Bungo, Masril, menghadiri kejuaraan Dandim Cup Soikaido dan Festival Karate se-Sumatera. Kegiatan yang berlangsung di Gor Serunai Baru, Kecamatan Rimbo Tengah itu dibuka oleh Danramil 41602 Tanah Tumbuh, Kapten Basri. Asisten 1 Pemkab Bungo, Masril, menghadiri pembukaan kejuaraan Dandim Cup Soikaido dan Festival Karate se-Sumatera dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI.
Kegiatan yang berlangsung di Gor Serunai Baru, Kecamatan Rimbo Tengah itu dibuka oleh Dan Ramil 41602 Tanah Tumbuh, Kapten Basri. Bupati Bungo dalam sambutannya yang dibacakan Masril mengapresiasi Dandim 0416 Bute atas prakarsa dan inisiatifnya dalam pelaksanaan turnamen tersebut. Selain sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan atlet karate se-Sumatera khususnya di Kabupaten Bungo, kegiatan itu juga diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atlet potensial. Nama pemerintah daerah, saya mewakili Pak Bupati, Pak Wabub, dan Pak Sekda pada hari ini sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim beserta jajaran yang telah melaksanakan kegiatan turnamen ini. Dan ini adalah merupakan salah satu event yang dilaksanakan dari Kabupaten Bungo mengangkat kegiatan olahraga di Kabupaten Bungo ini, dalam hal ini karate di Kabupaten Bungo. Kejuaraan Dandim Cup Shoikado dan Festival Karate se-Sumatera yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 977 peserta yang berasal dari sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, dan Jambi. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Perajin batik Kabupaten Sarolangun berinovasi dengan kulit kayu terap dan motif ikan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Atlet dayung Jambi Ali Mardiansyah berhasil meraih 2 medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Prestasi tersebut diraih Ali Mardiansyah dari 2 nomor berbeda, yakni single kelas ringan dan single kelas berat. Tim dayung Jambi kembali melaju ke babak final di 4 nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. 2 dari 4 nomor pertandingan tersebut berhasil menyumbangkan medali perak untuk Provinsi Jambi atas nama Ali Mardiansyah. Ali Mardiansyah yang juga merupakan atlet pelatnas mencatat waktu hampir sama di kedua nomor tersebut, yakni 7 menit 29 detik untuk kelas single kelas ringan dan 7 menit 24 detik untuk single kelas berat. Meski harus puas dengan medali perak yang diraih, namun pencapaian Ali tetap layak diapresiasi karena berhasil menambah koleksi medali bagi kontingen Jambi. Ali Mardiansyah mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraih dan juga mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dan doa dari masyarakat Jambi. Sangat bangga atas pencapaian ini karena 1 tahun lebih kami comeback setelah pendidikan, kami mengejar ketertinggalan, kami mati-matian latihan hingga alhamdulillah mencapai target di single school open dan single school kelas ringan, bisa bersaing dengan atlet internasional yaitu atlet Asian Games peraih medali perunggu di Asian Games tahun 2024 yang lalu. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Jambi Wildan mengapresiasi kerja keras Ali Mardiansyah. Menurutnya keterbatasan fasilitas terutama perahu yang masih di bawah standar menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para atlet dayung Jambi. Alhamdulillah pada hari ini kita menyumbangkan kembali lagi 2 medali perak untuk Provinsi Jambi. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas jerih payah perjuangan atlet kita dengan penuh semangat untuk memperoleh medali bagi kontingen Provinsi Jambi. Sementara itu Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, keberhasilan Ali meraih 2 medali perak ini merupakan usaha dan dedikasi yang sangat luar biasa. Diharapkan prestasi yang diraih Ali Mardiansyah dapat menjadi inspirasi bagi para atlet muda Jambi untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Andre Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, atlet Jambi yang berhasil meraih medali emas pada PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 akan menerima bonus 300 juta rupiah dan hadiah umroh. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan langsung dari Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi, hingga hari ini berapa jumlah perolehan medali yang berhasil diraih oleh kontingen Jambi, Pak Budi?
Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mbak. Yang jelas hari ini kami kontingen PONI Provinsi Jambi dan seluruh atlet ya merasa senang, sangat bangga dengan perolehan medali-medali yang diberikan oleh atlet-atlet kebanggaan Provinsi Jambi. Dan sampai hari ini Provinsi Jambi baru menerima 6 medali emas, 10 perak dan 8 perunggu, dan insya Allah 7 hari ke depan kita akan menambah medali-medali lagi ke depannya untuk masyarakat Provinsi Jambi. Untuk tambahan medali yang Bapak maksud, cabur apa saja yang kira-kira berpotensi Pak untuk meraih medali lagi khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Pak Budi? Ya, untuk Sumatera Utara sendiri sekarang ini lagi ada beberapa pertandingan cabang olahraga. Yang wushu alhamdulillah besok akan masuk final Melisa, dan ini juga akan menambah medali emas kita juga, dan juga ada biliar juga masuk final, dan insya Allah ini adalah salah satu cabang olahraga unggulan Provinsi Jambi. Dan yang jelas semangat atlet-atlet hari ini sangat luar biasa, apalagi Bapak Gubernur Provinsi Jambi sangat mensupport olahraga ataupun sangat-sangat memberikan semangat. Salah satunya kemarin Bapak Gubernur menyatakan bahwa siapapun atlet peraih medali emas akan diumrohkan oleh Bapak Gubernur secara pribadi nantinya, selain bonus-bonus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi, Mbak. Gitu. Lalu bagaimana target yang kira-kira diinginkan oleh pemerintah Provinsi Jambi? Apakah sudah tercapai dan apakah akan tercapai seperti itu, Pak Budi? Silahkan. Ya, sampai hari ini perolehan medali emas kita itu 6 dibanding PON kemarin kita 6, dan saya yakin dengan PON Sumut Aceh hari ini ya emas ataupun medali akan bertambah 7 hari ke depan, dan saya yakin target yang diberikan oleh pemerintah provinsi naik peringkat dan naik medali emasnya, insya Allah ini akan terwujud, Mbak. Baiklah, selanjutnya bagaimana kondisi kesehatan dan fasilitas yang disediakan untuk para atlet Jambi, Pak Budi? Ya, untuk kesehatan sendiri, alhamdulillah sampai sekarang ya atlet-atlet kita sangat-sangat ya semangat, sangat-sangat sehat dan sangat-sangat siap untuk bertanding pertandingan-pertandingan yang akan mereka lalui hari ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Semoga target yang memang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dapat tercapai. Salam olahraga, Pak Budi. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Batik telah menjadi warisan budaya Indonesia tak benda yang diakui oleh dunia. Di antaranya banyaknya motif batik, ada salah satu keunikan motif yang menjadi ciri khas suatu daerah seperti batik Nanas dan Candi Muaro Jambi. Sebagai khazanah kekayaan bangsa, kini batik Muaro Jambi terus dikembangkan. Melalui batik dua serangkai, ternyata batik Muaro Jambi memiliki corak yang unik dan warna-warni. Melalui corak batik yang dibuat, perajin ingin menyampaikan kepada banyak orang mengenai negeri bumi Sailun Salimbai. Tak hanya corak Candi Muaro Jambi, perajin juga membuat corak batik khas daerah lainnya seperti burung rangkok, bunga teratai, daun sirih, pakis, dan motif nanas. Batik Muaro Jambi saat ini tak hanya dipamerkan di tingkat nasional, namun juga diperkenalkan di kancah internasional seperti Singapura dan Malaysia. Proses pembuatan batik Muaro Jambi masih dilakukan secara konvensional, mulai dari menggambar pola dari pensil hingga mencanting kain menggunakan lelehan lilin batik. Tak hanya itu, pewarna batik juga bersumber dari alam seperti kulit kayu tinggi dan manggis. Selain nanas, kita punya burung rangkok. Burung rangkok ini kita ambil karena burung rangkok ini sendiri sudah hampir punah. Jadi kita ambil untuk motif Muaro Jambi supaya tidak meninggalkan kesan punahnya dari antara batik cap dan batik tulis. Batik cap sendiri itu harganya pasti lebih murah, yang terjangkau dengan masyarakat pada umumnya. Berapa itu, Kak? Berkisar mulai dari 150 sampai 250. Kalau untuk batik tulis sendiri itu mulai dari harga 600 sampai 2,5 juta. Tak hanya pakaian, perajin juga berinovasi untuk mengembangkan batik dengan model lacak dan tengkulu serta tas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Perajin batik di Kabupaten Sarolangun melakukan berbagai inovasi untuk memperkaya ragam dan corak warna busana. Perajin menonjolkan kulit kayu terap dan batik seluang mudik yang menjadi ciri khas batik Kabupaten Sarolangun. Potensi alam yang melimpah dimanfaatkan para perajin batik di Kabupaten Sarolangun untuk berinovasi dan berkreasi. Potensi alam itu sangat dimanfaatkan oleh salah seorang perajin batik, Darna. Dalam beberapa tahun terakhir, Darna memproduksi batik dengan bahan kulit kayu terap. Darna mengatakan kulit kayu terap dipesan dari warga suku Anak Dalam yang berada di wilayah Taman Nasional Bukit 12, Kecamatan Air Hitam. Ide membuat baju berbahan kulit kayu terap ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Meski tidak menjadi busana harian, namun pada setiap momen Hari Nasional, baju kulit kayu terap selalu mendapatkan pesanan dari berbagai komunitas dan masyarakat. Untuk model batiknya, Darna menonjolkan khas ikan seluang mudik dengan corak dan ornamen bergambar ikan seluang, disertai motif berbatuan dan gelombang air sungai. Setelah ada proses lagi, setelah dapat lagi ilmunya, kami bikin lembaran kayak lembaran itu kami bikin baju, bikin tas dari kulit kayu. Tetap hasil rebusan ini kami bikin pewarna batik. Darna mengaku pangsa pasar motif batik ikan seluang mudik banyak dipesan oleh pegawai kantor. Motif batik ikan seluang mudik memiliki makna kebersamaan yang terjadi di masyarakat, seperti lomba biduk, barale, panjat pinang, dan kegiatan sosial lainnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.